Alur cerita ini dimulai setelah salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja dia dengan Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka berpelisir ke rumah bordil. Kelakuannya yang buruk seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang sebegitu banyak itu pun dari perbuatan tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, lintah darat, atau apapun itu juga terserah. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim, meskipun aku kurang yakin Pak Budi muslim karena aku belum pernah melihatnya sholat. Akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja pun diajak ayah untuk ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih besar, tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kalinya tidak muat juga, saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu secara tiba-tiba dan perlahan, tubuh Pak Budi bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak, lalu mengatakan sesuatu dengan bibir kakunya. Pakai hitam, siapa takut? Lucu gak sih? Hahaha. Sebenarnya ceritanya tidak seperti itu. Saat aku melihat mayat Pak Budi yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musola terdekat untuk disolati. Aku saat itu tidak ikut karena hujannya lebat. Lebih baik tidur dalam suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi, entah karena dinginnya hujan atau sebab lain, akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku lihat di depan, keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Setibanya di kuburan, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi lagi. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggalinya karena tekstur tanah yang keras, meski saat itu hujan turun. 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali, namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian, satu lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai menderas, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul sesaat mayat Pak Budi jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Budi. Tetapi kabar tidak sedap telah terdengar.
Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain kafan hitamnya serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Budi. Tetapi beruntung aku tidak melihatnya. Hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Budi tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian, aku pergi keluar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya perihal Pak Budi. Alasanku menceritakannya pada temanku saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Budi tidak muncul. Dan ini di luar kota. Apalagi temanku tidak kenal dengan Pak Budi. Tetapi aku salah. Setelah aku pulang, sehari kemudian temanku menelpon. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti yang aku gambarkan. Dalam ceritanya, dia sampai mengompol di celana. Aku yang tidak mudah percaya, sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang lain, yang rumahnya lebih jauh. Aku ceritakan semuanya perihal hantu Pak Budi kepada temanku itu. Dan setelah aku pulang, esoknya temanku itu menelpon dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami temanku yang pertama. Aku yang mulai setengah percaya, langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapatkan jawaban ataupun kabar, aku lega. Karena aku berpikir kedua temanku yang menelponku itu hanya bermimpi horor karena ceritaku. Tetapi saat hari kelima, sebuah email datang dari teman perempuanku itu. Dalam emailnya dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Dan jika kalian sudah membaca cerita ini, tolong jangan katakan bahwa aku yang menceritakannya atau aku yang menuliskannya. Karena aku juga takut bertemu hantu berkain kafan hitam itu. Dan jika nanti malam kalian didatangi hantu Pak Budi itu, sampaikan saja salamku untuknya. Dan selamat dihantui. Kisah ini bermula ketika seorang pedagang bakso, sebut saja namanya Kardio, tengah bekerja seperti biasanya keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita pengalaman Kardio saat berjuang mencari uang demi menikahi wanita idamannya. Wajar saja jika seorang lelaki sangat bersemangat ketika memiliki niatan untuk menikahi wanita yang ia cintai. Demikian pula dengan Kardio yang sangat antusias dalam berjualan bakso untuk biaya pernikahannya kelak. Waktu itu hari Minggu malam Senin di mana penduduk kampung tempat Kardio biasanya berkeliling berjualan telah selesai mengadakan pemilihan kepala kampung. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin dagangannya selalu laris manis. Sehingga di malam itu Kardio sengaja membawa stok bakso lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Maklum saja, selain kejar setoran, dia juga merasa perlu bekerja lebih keras agar segera bisa menikahi wanita idamannya sebelum dilamar orang lain. Namun sepertinya harapan dan impian Kardio di malam itu tidak bisa kesampaian. Karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam itu suasana kampung tempatnya keliling berjualan juga terlihat sangat sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Lantas dia merasa kecewa dan beranggapan jika acara pemilihan ketua kampung di siang tadi membuat semua warga merasa lelah dan capek, sehingga memilih untuk istirahat di rumah. Waktu telah menunjukkan pukul 21.00 malam. Belum semangkok bakso pun terjual di malam itu. Untuk sedikit melepas lelah, Kardio berhenti di bawah pohon randu yang di sampingnya terdapat tiang dan lampu listrik sebagai penerang jalan. Sambil melepas lelah, Kardio memukul mangkuk bakso secara bertahap agar suaranya terdengar oleh warga sekitar. 1 menit, 2 menit hingga 10 menit berlalu. Kardio secara bertahap memukul mangkok bakso. Namun masih tidak ada seorang pun yang terlihat keluar rumah untuk menghampirinya.
Ya sudahlah, kali aja malam ini memang bukan rezekiku, gumam Kardio dalam hati. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar olehnya suara angin gemuruh dari arah berlawanan dan seolah-olah menerpa sekeliling tempat ia berhenti. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan termaksud pohon randu di sampingnya tidak terlihat bergerak. Pengalaman mistis Kardio akhirnya diawali juga di mana lampu penerang jalan yang berada di samping pohon randu mati secara mendadak. Dengan refleks Kardio mengangkat mukanya ke atas seolah-olah mencari apa gerangan yang membuat lampu itu mati. Saat ia mengangkat wajahnya, itulah terlihat sosok hantu berpakaian putih yang sedang duduk di atas ranting pohon randu tepat di atasnya berdiri. Tanpa berpikir panjang, Kardio bergegas mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir dari tempat tersebut. Rasa kaget bercampur merinding seolah semakin membuat Kardio ketakutan. Beriringan dengan terciumnya aroma bangkai yang membuatnya mual. Perjalanan Kardio malam itu sepertinya belum selesai sampai di situ. Dia masih berkehendak kembali keliling kampung. Meskipun dengan hati was-was dan gelisah atas kejadian yang baru saja dia alami. Meskipun Kardio menyadari jika yang dilihatnya tadi adalah penampakan sosok hantu kuntilanak. Namun dia tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali menjajakan dagangannya. Setelah sekitar 15 menit mendorong gerobaknya, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil dan menghampirinya. Sambil membuat bakso, Kardio menceritakan perihal kejadian yang baru saja dia alami. Yakni melihat sosok kuntilanak di pohon randu yang masih berada di kampung itu juga. Aneh dan kembali bikin merinding. Kala itu tiba-tiba tercium aroma wangi semerbak layaknya bunga melati yang tengah mekar. Singkat cerita, pembeli telah masuk ke rumah dan Kardio kembali mendorong gerobak sambil memukul-mukul mangkok sebagai pertanda seorang penjual bakso lewat. Tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita dari arah belakang, seolah meminta dirinya untuk berhenti. Namun begitu Kardio menolehkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun. Kejadian ini sampai terulang sebanyak 3 kali. Dan pada panggilan terakhir, Kardio melihat sosok wanita yang tidak begitu dia kenal. Sosok itu berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Kardio lantas berhenti, karena dia yakin wanita itu adalah seorang pembeli yang ingin membeli baksonya. Kardio pun menunggu pembeli itu, dan seperti biasanya, dia menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala kompor yang dia pakai, agar air tempat merebus mie segera mendidih. Seusai membesarkan nyala kompor, Kardio kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita yang tadi memanggil dirinya. Namun apa yang terjadi? Dia mendapati sosok kuntilanak yang tengah berdiri tepat di belakangnya. Saking takutnya Kardio bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusan bertumpah.